Salam Profit Indonesia, trader A-Market dimanapun berada. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian trading kita pada hari ini, di mana kita akan membahas market yang sedang terjadi, pasar yang sedang terjadi, informasi apa aja yang sedang terjadi, kita bahas ya, kita kupas dari sisi fundamentalnya. Dan yang paling penting kita akan kupas dari sisi teknikalnya. Saya ucapkan terima kasih. I love Monday buat para trader semuanya. Hari Senin hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan intensitas. Tapi di tengah intensitas itu saya akan memberikan sedikit masukan terhadap para trader. Supaya informasi yang saya berikan ini bisa menambah informasi buat para trader dalam melakukan transaksi pada hari ini. Trader semuanya, seperti biasa tiap hari kita punya tema. Tema hari ini saya akan membahas tentang larangan ya. Sabar, saya lihat dulu judulnya. Judulnya ini saya lihat dulu, yang pasti judulnya hari ini tentang larangan negara G7 terhadap impor emas Rusia ya. Menyebabkan atau bisa menyebabkan harga emas berpeluang naik. Ini tema yang sangat luar biasa. Saya ambil tema ini, nggak tahu di tulisan-tulisan yang lain pada keluar semua tema ini. Jadi tema ini saya angkat karena menurut saya sangat luar biasa ya. Karena kenapa saya angkat masalah ini? Karena menurut saya masalah ini sangat harus kita bicarakan ya, supaya bisa menambah wawasan dalam untuk para trader untuk melakukan transaksi. Seperti yang kita tahu, trader, Rusia adalah, kalau kita lihat data yang ada ya, saya coba tampilkan salah satu data dulu ya dari website. Sabar trader. Salah satu data yang sangat luar biasa ya. Saya kutip dari salah satu website ya. Saya kutip dari salah satu website news terbesar di Indonesia. Ya, di sana ditulis daftar negara penghasil emas terbesar di dunia. Dan kita bisa lihat di sana ya, nomor 1 China, nomor 2 Rusia, nomor 3 Australia, dan Indonesia berada di urutan 9 ya. Indonesia berada di urutan 9 negara penghasil emas terbesar di dunia ya. Ini menurut data dari internet ya. Nah, kenapa saya angkat ini? Karena kalau kita lihat ya, China dan Rusia adalah negara penghasil emas terbesar di dunia. Dan pada kesempatan kali ini, seperti kita tahu bahwa sedang terjadinya pertemuan G7 di Jerman ya, sedang terjadinya pertemuan G7 di Jerman. Nah, ini termasuk Pak Jokowi juga ke sana sebelum Pak Jokowi terbang ke Rusia ya, trader ya. Dari salah satu hasil pertemuan yang dibuat oleh negara-negara industri maju G7 ya, plus Indonesia dan lain-lain ya, undangan. Salah satu poin yang diangkat dari pertemuan itu adalah mereka, dalam hal ini Amerika, Inggris, dan negara-negara G7 stop melakukan impor terhadap emas Rusia ya. Dari sini harga emas berpeluang untuk naik ya. Nah, ayolah kalau kita lihat di sini ya, kita bisa lihat bahwa harga emas bergerak naik menguat pasca ancaman larangan impor emas dari Rusia di KTT G7 Jerman ya. Nah, ini dia. Hal ini kalau trader lihat ya. Kalau trader lihat, Presiden Amerika Joe Biden di Twitternya mengatakan bahwa negara-negara G7 akan melarang impor emas dari Rusia ya. Ini sangat benar-benar sangat membuat harga emas atau pasar bergejolak, trader semuanya. Ya, ini sama seperti akan terjadi misalnya awal peperangan, tiba-tiba harga melonjak tinggi. Nah, ini pun juga yang akan terjadi di pergerakan harga emas ke depan ya. Oleh karena itu, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat, sabar saya balik ke platform. Mana ini platformnya? Ini sorry. Saya balik dulu ke platform, layar platform. Oke. Trader bisa lihat di sini ya. Nah, ya. Nah, ini gold ya. Pembukaan hari ini memang tendensi emasnya agak sedikit berkurang ya. Tapi setelah berita dikeluarkan
emas perlahan namun pasti dia mulai sedikit mengalami pergerakan naik, trader. Ya, dia mengalami pergerakan naik. Nah, ini dia. Kita bisa lihat juga ini imbas dari statement yang dikeluarkan hasil dari G7 tersebut. Nah, trader harus ingat bahwa dengan statement seperti ini tidak, orang bilang ada peluang yang sangat besar di mana emas akan naik terus, dan kalau menurut analisa saya ya, emas itu akan melambung terus dan minimal dia akan mencoba berada di level 1858 ya. Dia akan mencoba menembus harga tersebut yang merupakan harga tertinggi selama 2 minggu terakhir ini, kalau dia akan naik nanti ya. Saya masih tetap berprinsip bahwa dia masih akan bisa tetap naik ya. Dia akan bisa tetap naik mencapai nilai yang tertinggi selama 2 minggu terakhir ini di posisi 1858. Nah, ini kita bisa lihat fenomena ini karena kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh negara G7 ini benar-benar menghimpit perekonomian Rusia ya. Tapi harus diingat bahwa Rusia bukan cuman orang bilang kekuatan mereka bukan cuman di emas, ada juga kekuatan mereka di yang lain-lainnya. Gas terutama ya, minyak bumi dan lain-lainnya. Yang paling saya khawatirkan adalah akibat dari larangan ini. Oke, emasnya naik, betul, emasnya akan naik, tapi akan berimbas terhadap ekonomi negara-negara lain, terutama negara di Eropa. Ya, kenapa? Karena dengan dikeluarin larangan ini, menurut analisa saya, Rusia akan semakin kencang melakukan blokade terhadap gas mereka yang akan dialirkan ke Eropa. Nah, oleh karena itu, hal yang dilakukan oleh KTT G7 ini menurut saya ya sangat riskan. Karena di satu sisi kenaikan gold, tapi di sisi lain bisa menjadi pintu masuk resesi yang besar-besaran terjadi di Eropa. Nah, ini dia. Kita harus perhatikan baik-baik karena dengan langkah yang dilakukan oleh negara-negara G7, maka Rusia akan semakin ketat melakukan larangan-larangan yang lain seperti gas dan lain-lain ya, pemotongan gas yang lain-lain terhadap negara Eropa. Dan harus diketahui bahwa hampir 60% negara Eropa itu sangat tergantung dari Rusia dari sisi gas. Sekarang memang Eropa udah mulai beralih ke batu bara ya, udah beralih ke batu bara, tapi membutuhkan waktu yang lama untuk bisa konversi hal tersebut. Informasi yang bisa dilihat, negara Eropa terutama Jerman, Belanda dan lain-lain, mereka punya waktu paling lambat itu maksimal itu 1-2 bulan untuk bisa menyelesaikan masalah ini sebelum habis-habisan gas mereka akan habis di negara mereka masing-masing. Nah, ini dia. Oleh karena itu langkah yang diambil oleh negara G7 di satu sisi, kalau kita lihat langkah yang diambil oleh negara G7 ini, kalau menurut saya trader ya, itu yang paling benar-benar kebakaran jenggot itu selain Amerika adalah Inggris. Kita bisa lihat di sini statement dari Inggris, dari Perdana Menteri Inggris ya, Boris Johnson. Dengan jelas Boris Johnson bilang bahwa langkah-langkah yang kami umumkan hari ini akan langsung menghantam oligarki Rusia dan menyerang jantung mesin perang Putin. Nah, itu dia ya. Nah, itu dia. Ini benar-benar negara dua ini ya, terutama Inggris benar-benar habis-habisan pingin menghancurkan ekonomi Rusia. Tapi ya Inggris tenang-tenang aja, karena Inggris sebenarnya mereka tenang karena mereka kan Brexit. Mereka bukan masalah Eropa. Kalau trader lihat benang merah ya, Inggris sama Amerika mereka santai karena mereka bukan merupakan bagian dari Eropa. Inggris sudah keluar dari Eropa. Amerika lain lagi. Yang menjadi dampak utama itu nanti negara-negara Eropa. Saya kadang-kadang juga bingung juga kenapa Eropa bisa masuk dalam hal yang sangat jauh seperti kayak gini ya. Inggris bukan negara Eropa. Inggris keluar dari negara Eropa ya. Nah, ini dia. Nah,
Oke, kita balik. Kita balik di sini bahwa dengan adanya sanksi ini ya sangat mempengaruhi pergerakan dari gold. Ya, oleh karena itu saya kembali lagi bilang bahwa untuk ke depan gold ini akan punya peluang besar untuk mengalami kenaikan ya. Dia udah perlahan namun pasti, dan kalau kita lihat juga tendensinya kalau di time frame 1 hari dia arahnya akan naik, dan kalau saya berestimasi memang dia akan naik. Minimal dia akan naik itu sampai ke 1872. Tapi titik acuan yang pertama yang akan dicapai adalah 1859 sebagai nilai tertinggi dalam 2 minggu belakangan ini. Dalam 2 minggu belakangan ini. Dan kalau trader lihat, sebenarnya paling simpel trader ya, ini sebenarnya saya udah harus masuk di materi emas, tapi ini kita berbicara lain dulu ya. Cara teknikal trader lihat, kita lihat aja arus dari pergerakan ini ya. Kita lihat aja arus dari pergerakan ini, trader lihat ya. Nih arusnya. Nih, ini titik terendah nih ya. Titik terendah dia menyentuh. Titik terendah dia menyentuh. Trader lihat. Titik terendah berikutnya kan di sini trader. Nah, apa yang terjadi? Trader lihat ya. Titik tertinggi berikutnya trader lihat di sini, ya. Nah, trader lihat pola pergerakannya. Dia naik, oke dia nggak tembus, dia turun. Dia naik, oke dia nggak tembus, dia turun. Dia naik, oke dia nggak tembus, dia turun. Dia naik sedikit, nah oleh karena itu dia akan naik trader, dan minimal dia akan naik di seputaran sini. Plus ditambah lagi ya dengan tendensi ekonomi yang terjadi pada hari ini ya, trader bisa lihat kita sedikit buka di kita coba sedikit buka di kalender ekonomi kita pada hari ini ya. Kita lihat di kalender ekonomi, karena biar bagaimanapun juga pergerakan dari gold ini sangat berpengaruh oleh pergerakan dari dolar. Nah, hari ini trader ya, minggu ini, sabar kita lihat minggu ini. Oke, hari ini akan ada news yang sangat luar biasa ya. Nah, ini trader bisa lihat hari ini akan ada news pada pukul 19.30 dan 21.00 ya. News ini akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan gold karena dia mempengaruhi pergerakan dolar ya. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau 0,3 0,4 terjadi penurunan. Nah, terjadi penurunan seperti kayak gini artinya dolar semakin sedikit tertekan. Akibat tertekannya dolar menambah peluang untuk gold semakin menguat ya. Trader bisa lihat ya. Ini merupakan news yang harus kita perhatikan juga, walaupun nanti kita besok berbicara juga tentang ada news juga tentang kepercayaan konsumen ya. Nah, ini udah masalah lain. Kalau apalagi nanti malam ada pidato juga gubernur dari tengah 1 dini hari ya. Jadi besok tapi 1 dini hari malam ini ya. Nah, ada pidato juga. Oleh karena itu trader bisa lihat bahwa dari 19.30 ini ya, trader bisa lihat pukul 19.30 ini dia akan mempengaruhi terhadap dolar. Dari korelasinya akan mempengaruhi mata uang lainnya, aset-aset lainnya, salah satunya adalah gold. Oleh karena itu trader harap diperhatikan bahwa selain fundamental di mana larangan negara G7 untuk melarang impor emas dari Rusia, harus disesuaikan juga dengan fundamental yang terjadi ya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan secara teknikal bahwa tidak tertutup kemungkinan hari ini emas akan mencoba beranjak naik walaupun tendensi hari ini dia masih bearish, tapi tidak tertutup kemungkinan emas akan naik terus sampai menuju pukul 19.30 ada informasi fundamental dari Amerika yang dikeluarkan oleh The Fed ya. Harap diperhatikan. Oke, trader, itu adalah tema kita hari ini. Kita sekarang langsung masuk aja ke analisa trading harian kita ya. Oke, kita masuk analisa trading harian kita. Analisa trading harian kita masuk dengan jelas ya. Kita masuk di sini analisa trading harian kita. Analisa trading harian kita. Kita masuk dari gold. Trader, kita masuk dari gold, kita masuk dari euro USD. Seperti biasa trader,
Untuk Euro USD, kita bisa lihat di sini bahwa Euro USD bertahan di posisi lebih rendah di dekat terendah intraday setelah kenaikan mingguan pertama dalam 4 pekan ini. Selain itu, imbal hasil yang lebih kuat dan kekhawatiran kenaikan suku bunga. Suku bunga dinaikkan loh. 0,5, 75%, ya. Nanti kayak kembali lagi 0,5 lagi sih. Ya, 50 BP ya. Bukan 75, 50 BP. Lebih tinggi mendukung rebound dolar Amerika Serikat. Selain itu, kekhawatiran seputar Rusia dan Tiongkok menambah kekuatan permintaan safe haven. Permintaan safe haven, ya, kalau permintaan safe haven terhadap dolar, artinya dolar semakin menguat, ya, akhirnya dia bisa menambah beban terhadap euro, ya. Tapi kita akan lihat, ya. Oke, kita akan lihat sekarang trader di platform. Kita di sini lihat di platformnya, kita bisa lihat trader di euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan euro angkel saham dolar? Di sini sangat jelas bahwa euro angkel saham dolar secara hari ini dia lebih banyak naik. Ya, bullish. Itu artinya ya dia lebih banyak bullish dan penekanan terhadap dolar masih terjadi. Tapi kita akan lihat walaupun tendensinya di sini stochastik perpotongan ada kemungkinan dia turun, ya. Tapi kita akan lihat ke depan seperti kayak gimana. Untuk 1 jam kita bisa lihat, kalau saya lihat di sini ya untuk time frame lebih pendek, ya. Kalau time frame lebih pendek, ya, kalau saya lihat di sini trader, ya, dengan rentang harian dari 1.05440 sampai 1.05775, kalau masuk di pasar Asia ini, ya, segera masuk pasar Eropa, tendensi yang terjadi kalau kita lihat sini masih sideways, 100% masih sideways. Walaupun kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini aja, ini udah terjadi perpotongan, ya, udah terjadi perpotongan, artinya dari sini tidak tertutup kemungkinan bahwa setelah ini akan terjadi kenaikan. Nah, ini dia, ya. Akan terjadi kenaikan yang sangat luar biasa trader semuanya. Nah, ini dia. Ya. Trader bisa lihat, ya. Ini dia akan terjadi kenaikan, ditambah lagi dengan RSI yang menambahkan bahwa dia akan naik. Jadi menurut saya dia akan naik ini. Analisa saya dia akan sedikit mengalami kenaikan sedikit, ya. Wah. Kenaikan sedikit itu kalau menurut analisa saya dia akan mencoba menembus di rentang harian resisten di 1.05755 di sini. Dia akan mencoba, ya. Dia akan mencoba. Dan analisa saya, kalaupun dia titik paling tertinggi, mungkin kalau menurut analisa saya di seputaran sini, trader. Ya, putaran sini. Ya. Nah, ini dia, ya. Nah, ini level berapa nih? Coba saya lihat. Menurut saya seputaran sini itu seputaran, masih sabar. Nah, 1.05806. Ya. 1.05806, ya. Itu adalah nilai yang bisa dicapai maksimal, ya, menuju pasar Eropa, ya. Nah, nanti setelah itu baru dia mengadakan koreksi sebenarnya. Kalaupun terjadi koreksi, menurut saya koreksi dia ya paling rendah lah, koreksi dia itu sampai di level sini, ya. Koreksi dia tuh level sini. Nah, ini dia nih. Ya, ini berapa ini? Oke, 1.05509. Itu adalah koreksi dia yang paling minimal di situ. Oleh karena itu trader harap diperhatikan, ya. Trader harap diperhatikan arah pergerakannya, ya. 1.05507, ya. Nah, menurut analisa saya dia akan mencoba bergerak di seputaran sini. Dia akan mencoba bergerak di seputaran sini, ya. Kalau dia bisa menembus titik 1.05808, oke, dia akan naik. Tapi kekuatan dia naik pun juga menurut saya nanti menunggu sampai hasil news yang akan terjadi pada pukul 19.30 yang saya baru bilang tadi, ya. Nah, kalau newsnya jelek tidak tertutup mungkin dia akan turun, ya. Oleh karena itu Euro USD menurut analisa saya dia masih punya kemungkinan bisa naik terus sampai di titik 1.05806. Kalaupun dia turun terendah di 1.05507. Itu dia, ya. Ini yang coba saya memberikan sedikit analisa. Jadi dia pergerakan di sekitar ini aja karena secara garis besar dia masih sideways ini sebenarnya. Ya, sebenarnya. Oke, selanjutnya trader kita masuk ke mata uang lainnya di pound sterling. Oke. Bagaimana pergerakan dari pound sterling trader semuanya? Ya, untuk pound sterling trader bisa lihat di sini dengan jelas bahwa
GBP USD, pound sterling angka saham dolar menunjukkan kinerja yang kurang bersemangat di sesi Asia. Aset ini telah diperdagangkan dalam kisaran yang sangat sempit di 1.2257 sampai 1.2279 dan terus melayang di sekitaran harga penutupan hari Jumat kemarin ya. Kita bisa lihat juga tingginya tingkat inflasi Inggris sebagian besar berasal dari dampak guncangan eksternal daripada pertumbuhan uang yang berlebihan, dan pembeli pound sterling dapat kehilangan kekuatannya jika aset terus turun di bawah level terendah pekan sebelumnya di 1.2161. Oke, kita masuk ke platform. Kita coba masuk ke platform. Ini adalah pound sterling. Kalian bisa lihat di sini pound sterling. Tendensi harian pound sterling hari ini ya, walaupun secara garis besar tendensinya bullish, tapi ya kekuatan bullish kalau saya lihat perlahan-lahan mulai tergusur ini ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia masih naik menurut saya. Kalaupun dia naik ya, dia akan mencoba naik sampai di level yang paling tertinggi di sini. Ya, paling tertinggi sekali 1.23523. Ya, ini dia. Tapi perlahan-lahan dia akan mencoba naik dulu ya. Dan ini sangat tergantung juga terhadap news yang akan terjadi nanti pukul 19.30. Harap diperhatikan. Oleh karena itu saya bilang gunakanlah pending order dalam melakukan transaksi. Harus menggunakan pending order dalam melakukan transaksi. Oke, kita lihat di time frame yang lebih pendek. Nah, ini udah seperti yang saya bilang bahwa dia udah menembus sini ya. 1 jam berikutnya dia menembus. Jadi dia akan terus naik terus nih. Minimal dia akan mencoba naik menembus di 1.23006 yang merupakan rentang harian resisten kita. Ya. Nah, dan dia akan mencoba menembus ke atas ya. Dan kalau menurut saya yang akan dia coba tembus itu di 1.23173 itu adalah nilai yang coba ditembus oleh pasangan mata uang ini. Kalau menurut saya sih level sini sih, kalau menurut saya ya di level sinilah ya. Level oke, saya pakai ini aja deh. Nah, menurut saya sih di level sini di 1.23108 sih. Menurut analisa saya dia akan mencoba di sini deh. Oke, 1.23075 dia akan mencoba naik sampai di situ. Setelah itu kita akan lihat arahnya kemana. Tapi menurut saya setelah situ dia udah agak sedikit ngos-ngosan, kehabisan tenaga, dia balik arah lagi. Oleh karena itu kalaupun dia balik arah, ya saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba sampai di level sini. Oleh karena itu saya tandain dulu. Mana itu? Mana. Saya tandain dulu. Nah, ini dia ya. Oke. Dan saya tandain juga di sini. Oke ya. Nah, ini dan saya bisa bilang bahwa dia pergerakan dia itu di arah ini aja sebenarnya. Pergerakan dia itu sebenarnya di arah sini. Nah, kalau dia turun-turunnya dia sampai di situ aja. Tapi kalau dia naik, dia akan mencoba menembus 1.23067 atau 23075 seputaran situlah ya. Harap diperhatikan. Oke, trader selanjutnya kita pindah ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold? Prinsipnya untuk pergerakan gold, trader, saya sudah jelaskan tadi di analisa harian kita di awal tema kita ya. Nah, saya coba mengulang lagi di sini bahwa harga emas telah menembus sisi atas 1821.25 sampai 1831.87. Hal ini disenarkan karena G7 melarang ekspor emas Rusia. Ya, saya udah jelaskan tadi ya. Selanjutnya trader bisa lihat bahwa ekspor emas adalah sumber pendapatan terbesar kedua bagi Rusia selain minyak sama gas bumi ya. Ekspektasi yang lebih rendah dari data ekonomi Amerika telah melemahkan ya indeks dolar Amerika. Nah, kita coba masuk langsung aja ke platform trader. Setelah yang tadi saya bilang, saya jelaskan tadi sudah. Trader bisa lihat ya, ada tidak tertutup kemungkinan nih dia udah mulai kan, trader lihat kan. Nah, dia udah mulai kan. Nah, oleh karena itu dia akan mencoba berusaha naik sampai di level atas ini ya. Nah, dia akan mencoba naik ini sekarang udah mulai berubah menjadi bullish dan kemungkinan besar dia akan coba kalau memang oke sesuai dengan prediksi dia akan coba menembus level di sini 1840 dan dia akan coba sampai ke 1856 ya. Oke, kita lihat di time frame yang lebih pendek. Nah, kita bisa lihat oke, dia udah cepat naik sampai di sini, agak sedikit koreksi di sini ya, tapi menurut analisis saya dia masih bisa naik terus lagi. Minimal dia itu akan menembus 1839.52. Setelah itu kalau dia tembusin dia akan mencoba sampai di level sini trader. Level sini. Nah, ini level sini ya. Di rentang harian yang telah saya bikin ya.
Oke, kita lihat di sini price level. Oke, dia bisa menembus, taruhlah di sini. Ini yang pertama ya. Oke, misalnya di sinilah 1840,69 ya. Nah, setelah itu palingan kalaupun dia terjadi pelemahan ya sampai di sini sih menurut saya sih, di posisi nah 1832,27. Oleh karena itu menurut analisa saya ya, yang ingin coba saya sampaikan buat para trader, emas itu dia akan bergerak di seputaran sini. Nah, ini dia. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Harap benar-benar diperhatikan ya. Ini dia arah di sekitar situ aja sih. Nah, tapi tidak lupa juga kita melihat dari news yang akan terjadi di hari ini pada pukul 19.30. Apakah news bisa membuat harga emas ini melambung tinggi melebihi 1840,61 atau malah buat dia berbalik sampai 1832? Harap diperhatikan momen-momen tersebut ya. Harap diperhatikan momen-momen tersebut ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Bitcoin. Trader, untuk informasi Bitcoin hari ini, kripto, trader bisa lihat untuk kripto hari ini, setelah menguat pada akhir pekan, harga kripto Bitcoin agak melemah pada minggu ini ya, masuk zona merah. Harga Bitcoin kapitalisasi terbesar melemah 1,97% ya. Hari ini 6 jam yang lalu Bitcoin 21.021,07 atau 311,69 juta. Nah, harap diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Nah, untuk itu trader bisa lihat ya. Kita coba masuk di sini Bitcoin. Nah, trader kalau lihat Bitcoin di sini, trader bisa lihat ya. Di sini sudah sangat jelas bahwa Bitcoin dari tendensinya agak sedikit menurun hari ini, walaupun kita akan lihat juga bisa dia menaik karena pengaruh nanti news sama pengaruh dolar sampai di mana ya. Tidak tertutup kemungkinan dia naik trader. Saya minggu kemarin saya bilang dari 18 sampai 22 dan kenyataan benar ya. Minggu ini menurut saya Bitcoin masih tetap di antara 18 sampai 23. Menurut analisa saya dia sekitaran 20.000. Dia tidak naik untuk beberapa minggu terakhir ini, dia tidak naik terlalu besar ya, dan dia tidak turun terlalu rendah. Minggu ini saya menganalisa dia akan coba naik sampai 23. Jadi mungkin minggu-minggu ini 23. Ya menurut analisa ini musim hari ini dia turun sedikit, habis itu dia naik lagi, turun sedikit, naik lagi ya. Tapi yang paling tertinggi adalah 23. Itu analisa dari saya ya. Terus bisa lihat dia naiknya. Dan kalau menurut saya dia akan naik terus ini. Dia setelah dia mencoba sini dia akan naik terus sampai di 21.411 ya. Nah, dengan tendensinya yang paling terakhir itu di level 23 sini ya. Nah, oleh karena itu menurut analisa saya Bitcoin ini masih punya nilai jual yang tinggi dan dia masih bisa naik trader. Dia masih bisa naik ini. Dan menurut saya 21.022 kalau dia tembus 22 dia naik 23. Ya. Kita jangan bilang dia mau naik paling tinggi dulu ya. Kalau sampai di level sini, nah dia masih bisa tembus nih 21.680, menurut saya dia masih bisa dapat ini. Dia masih bisa dapat 21.860 nih. Nah, di sini masih bisa dapat dia trader. Masih bisa dia ya. Oleh karena itu saya masih tetap berasumsi bahwa Bitcoin itu dia saatnya dia udah mulai naik, walaupun naiknya itu tidak langsung drastis besar, tapi dia naik pelan-pelan untuk menuju ke 30.000 lagi, tapi 30.000 masih jauh sebenarnya. Untuk saat ini 23 adalah nilai yang paling bisa masuk dalam logika ya. Oke trader, itu udah sampai ya. Selanjutnya di kalender ekonomi, trader bisa lihat hari ini sudah jelas kalender ekonomi hari ini diperhatikan pukul 19.30 dan 21.00. News yang sangat berpengaruh terhadap dolar sehingga mempengaruhi aset-aset lainnya. Ya. Oke, trader semuanya, jangan lupa juga trader baca analisa harian saya. Hari ini saya memberikan analisa tentang ada analisa saya di Bitcoin ya. Nanti saya akan coba untuk analisa itu saya bawakan di investing ya. Nanti coba lihat di investing. Ini analisanya. Coba lihat nanti ya. Investing mungkin nanti deh. Investing agak sedikit ya.
agak sedikit sorean ya. Nah, kita bisa lihat ya. Oke, trader, di kalender ekonomi kita udah selesai. Kita akan masuk sedikit informasi tentang market. Trader semuanya, ini adalah website resmi kami. Saya kalau waktu dan kesempatan silakan bergabung bersama kami di akun demo atau di akun real. Kita tidak kalah dengan broker lain. Kita punya bonus 20% untuk trading di MT4 maupun MT5. Ya, silakan. Kita punya 4 akun yang sangat luar biasa ya, dan dengan spread yang kecil ya, harga bersaing. Saya yakin dan saya percaya market adalah salah satu solusi untuk broker yang lain dalam trading Bapak Ibu semuanya. Oke, trader, selain itu juga Bapak Ibu jangan lupa kalau ada waktu dan kesempatan baca juga analisa harian saya. Hari ini saya menganalisa tentang Bitcoin dari tanggal minggu ini ya, 27 sampai tanggal 1 Juli. Apa yang terjadi minggu lalu, apa yang terjadi minggu ini ya, pergerakannya sampai di mana ya. Bisa dilihat arah pergerakannya ya. Nah, ini dia. Silakan ya trader ya. Nah, oleh karena itu trader bisa memperhatikan arah pergerakannya dan membaca sedikit informasi-informasi yang ada dari market. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita udah sampai di penghujung acara ini. Saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu telah bersama saya beberapa menit. Ya, saya berharap semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Trader market, trader Indonesia dimanapun berada. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.